Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Kiai Idrus yang terhormat, kami dari Pondok Pesantren Miftahul Ulum Indonesia Malang ini akan ngaji ke panjenengan terkait dengan masalah-masalah yang senantiasa menjadi perdebatan. Di antaranya adalah yang terkait dengan datangnya Imam Mahdi di akhir zaman. Dari sekian banyak yang kami baca dan bahkan menurut salah satu tokoh kiai yang tidak perlu kami sebutkan dari golongan mana, menyatakan bahwasanya hadis tentang Imam Mahdi ini bisa dikatakan hadis yang masih patut dipertanyakan kesahihannya dan kebenaran turunnya Imam Mahdi nanti di akhir zaman. Mohon penjelasan dari panjenengan Kiai. Terima kasih ya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ustaz Abdul Wahid Abdul Somad ya. Abdul Wahid saja. Ustaz Abdul Wahid ya. Ya. Ustaz Abdul Wahid beserta rombongan dari Kota Malang. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Yang kedua, kita silaturahmi ini isi dengan perbincangan ilmiah agar berfaedah. Amin. Pertama, berbicara tentang Imam Mahdi. Nah, Imam Mahdi ini memang termasuk salah satu hal yang harus dipercaya oleh umat Islam. Nah, sebelum kita bicara begitu, masalah Imam Mahdi ini memang ada beberapa poin atau ada beberapa pendapat. Pertama, ada yang tidak percaya akan datangnya Imam Mahdi. Itu yang pertama. Ini sebagian ya, sebagian orang. Yang kedua, ada yang setengah percaya saja. Maksudnya setengah percaya. Ini kelompok HT Hizbut Tahrir. Menurut Hizbut Tahrir, Imam Mahdi itu simbol dari imam yang adil besok, khalifah yang adil, yang rasyid kata mereka. Ini namanya Hizbut Tahrir ini setengah percaya. Percaya setengah-setengah. Tadi gak percaya sama sekali. Yang kedua, ada yang percaya tapi punya versi sendiri, yaitu Syiah. Syiah Imamiyah ini punya Imam Mahdi sendiri. Katanya lahir pada abad ketiga Hijriyah, lalu masuk ke dalam lubang ya di bawah tanah, dan ini bersembunyi lebih dari 1000 tahun sampai sekarang belum keluar. Ini Syiah. Kemudian yang keempat, ada Imam Mahdi yang dipercaya oleh kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ini, karena kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mayoritas umat Islam juga Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini perlu mendudukkan secara proporsional bagaimana sebenarnya Imam Mahdi. Imam Mahdi ini termasuk kenyataan yang harus diyakini oleh umat Islam. Dan ini munculnya Imam Mahdi itu termasuk tanda-tanda akhir zaman, termasuk tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Karena setelah Imam Mahdi ini keluar, maka setelah itu Dajjal keluar. Setelah Dajjal keluar, maka Nabi Isa. Setelah Nabi Isa membunuh Dajjal, maka Ya'juj Ma'juj. Ini termasuk rangkaian tanda-tanda kiamat di akhir zaman. Cuma Imam Mahdi ini dianggap tanda-tanda kiamat kecil. Cuma pemisah ya. Setelah itu tanda-tanda besar yang muncul setelah itu. Ini Imam Mahdi. Nah, ini masalah tentang keyakinan Imam Mahdi. Jadi Ahlus Sunnah jelas memang
Yang kedua, mengapa Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini adanya Imam Mahdi? Karena hadis-hadisnya mutawatir, sahih, bahkan sangat mutawatir. Mengapa sangat mutawatir? Di dalam usul fikih, misalnya dalam Lubbul Usul dan syarahnya Ghayatul Usul, yang namanya mutawatir ini kata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, wal ashahhu annama faqal arba' fa mutawatir. Menurut qaul ashah, jalur yang lebih dari 4 jalur, kalau lebih dari 4 ini kan minimal 5, itu mutawatir. Jadi 5 jalur ke atas itu berarti tergolong hadis mutawatir. Nah, hadis tentang Imam Mahdi, karena hadis tentang Imam Mahdi ini sangat penting, maka banyak para ulama yang menulis kitab-kitab khusus tentang Imam Mahdi, termasuk kitab ini. Kitab ini ya, Yaqdud Durar fi Akhbaril Muntazar, karangan Imam Yusuf bin Yahya bin Muhammad bin Ali Al-Maqdisi As-Sulami Asy-Syafi'i, wafat setelah tahun 658 Hijriah, abad ke-7. Kemudian juga Imam Jalaluddin As-Suyuti punya kitab berjudul Al-Arful Wardi fi Akhbaril Mahdi. Kemudian juga Imam Ibnu Hajar Al-Haytami punya kitab khusus juga tentang Imam Mahdi. Termasuk kalau ulama modern yang punya kitab khusus tentang Imam Mahdi, ini seorang ahli hadis ya, yang wafat tahun 1413 Hijriah, yaitu Syekh As-Sayyid Abdullah bin Muhammad bin As-Siddiq Al-Umari. Beliau punya kitab khusus yang berjudul Al-Mahdi Al-Muntazar. Nah, di dalam kitab beliau Al-Mahdi Al-Muntazar halaman 445, kitab ini diterbitkan dalam himpunan karya-karya beliau Mausu'atul Alam Al-Muhaddits Al-Mutafannin Sayyidi Asy-Syarif Abdullah bin Muhammad bin As-Siddiq Al-Ghumari Al-Hasani. Di sini dikatakan fil ahadits faslun fil ahadits allati warada fiha dzikrul mahdi. Pasal ini, bagian ini menjelaskan tentang hadis-hadis yang menyebutkan Imam Mahdi di situ. Saradna asma man rawa hadits al-Mahdi alaihi salam. Kami merangkaikan nama-nama orang-orang yang meriwayatkan hadis al-Mahdi alaihi salam. Fakana adaduhum thamaniyatan wa thalathina nafsan. Maka jumlahnya 38 orang. Artinya 38 jalur. Minhum salasun wa salasuna sahabatan, yang 33 ini sahabat. Berarti hadisnya ini marfu. Kemudian ya, hadisnya ini berarti muttasil ya, bersambung, musnad muttasil. Kemudian wa khamsatun tabi'iyun, dan yang 5 tabi'i. Berarti ini hadis mursal. Artinya apa? Hadis tentang Imam Mahdi ini sangat mutawatir. Karena mutawatir itu kan minimal 5. Ini malah 38. Jadi sangat mutawatir ini. Karenanya kata beliau Syekh Abdullah Al-Ghumari ya. Kata beliau, faqad qala al-Hafiz Abul Husain Al-Aburi fi Manaqibil Imam Asy-Syafi'i ma nassuh. Al-Aburi berkata, tawataratil akhbar wastafadat bi kathrati ruwatiha 'anil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi maji'il mahdi wa annahu min ahli baiti wa annahu yamla'ul ardu 'adlan wa anna Isa alaihi salatu wassalam yakhruju fayusa'iduhu 'ala qatlid dajjal wa annahu ya'ummu hadhihi al-ummah wa Isa alaihi salatu wassalam khalfahu fi tulin min qissatihi wa amri. Kata Imam Al-Hafiz Abu Husain Al-Aburi, hadis-hadis telah mutawatir dan meluap dengan banyak, dengan banyaknya para perawi hadis Mahdi dari Nabi SAW tentang datangnya Imam Mahdi, dan bahwa Al-Mahdi ini termasuk Ahlul Bait, artinya secara nasab keturunan beliau, dan Al-Mahdi akan memenuhi bumi dengan keadilan, dan bahwa Nabi Isa alaihi salatu wassalam akan keluar
membantu Imam Mahdi untuk melawan Dajjal. Dan Imam Mahdi akan menjadi imam umat ini besok di akhir zaman. Sedangkan Nabi Isa menjadi makmum di belakangnya dalam kisah-kisah yang panjang. Nah, kemudian pernyataan Al-Aburi ini bahwa hadis Al-Mahdi mutawatir wa naqalahu Al-Qurtubi fi Tadhkirah. Ini dikutip oleh Imam Al-Qurtubi, beliau punya kitab At-Tadhkirah fi umuri mauta wal akhirah. Kemudian Al-Hafidz Al-Hajar fil Fath dalam Fathul Bari, wal Hafidz As-Sakhawi fi Fathil Mughith. As-Sakhawi dalam kitabnya Fathul Mughith, ini ilmu mustalah hadis fi syarh Alfiyatil Hadis. Wal Hafidz As-Suyuti fil Arfil Wardi. Imam Suyuti punya kitab Al-Arful Wardi, dan ini juga ada di kitab Al-Habidil Fatawi karangan beliau. Wal Muhaddits Syekh Muhammad bin Abdul Baqi Az-Zarqani fi Syarhil Mawahib, Syarah Mawahib Laduniyah, wa Syarhul Iktifa wa ghairuhu wa qarruhu alaih. Dan mereka semuanya mengakui pernyataan Al-Aburi yang mengatakan hadis Al-Mahdi ini mutawatir. Jadi artinya apa? Umat Islam terkait Imam Mahdi ini wajib percaya setelah tahu. Mengapa? Karena hadisnya mutawatir. Kalau ahad ya enggak lah, rawinya banyak ini. Berarti bukan simbol ini Ustaz ya? Apa? Imam Mahdi itu bukan simbol. Nah, menurut Hizbut Tahrir itu simbol, dan ini salah. Orang yang menganggap bahwa Imam Mahdi ini simbol itu berarti kan takwil terlalu jauh. Ini bukan simbol, karena di dalam hadis-hadis itu dijelaskan namanya siapa, orang tuanya siapa, kemudian lahirnya di mana, dia besar di mana, fisiknya seperti apa. Di hadis-hadis diterangkan. Itu bukan simbol namanya. Kalau simbol ya gak seperti itu. Jadi bukan simbol khalifah yang rasyid. Dan ini khalifah yang terakhir besok di akhir zaman. Dan ini Imam Mahdi itu kemunculannya setelah umat Islam ini benar-benar kalah. Benar-benar kalah ya. Sekarang ini sebenarnya sudah kalah. Ya mungkin masih kalah lagi, lebih kalah lagi. Ya Allah wa'lam. Jadi begitu. Terus Ustaz, kalau tadi melihat kronologinya sepertinya Imam Mahdi dulu, baru Dajjal, lalu Nabi Isa, Ustaz. Karena Nabi Isa membantu Imam Mahdi. Iya, nanti yang membunuh Dajjal ini Nabi Isa. Dajjal ini di dunia kan gak lama, 40 hari. Ini juga bukan simbol Ustaz ya? Dajjal ini bukan simbol. Memang sosok individu ya? Memang sosok ya, sosok individu yang secara fisik memang nyata, bukan simbol. Kalau dibilang simbol nanti Nabi Isa-nya simbol, akhirnya simbol semua. Iya. Nah, Hizbut Tahrir ini mengatakan simbol karena mereka terlalu berambisi memperjuangkan khilafah. Jadi begitu, sampai gak percaya pada Imam Mahdi, sampai tak percaya takdir ya. Jadi jelas ya bukan simbol. Dan jadi setelah Imam Mahdi ini meraih kemenangan ya, orang-orang kafir ini kalah, Dajjal marah akhirnya keluar. Dajjal ini kan 40 hari di dunia. Cuma hari pertama sehari semalam panjangnya seperti setahun. Hari kedua seperti sebulan. Hari ketiga seperti 1 minggu. Hari keempat ke belakang seperti hari-hari biasa. 40 hari, cuma hari pertama panjang sekali itu. Nah sekarang Ustaz, kalau melihat kronologi tadi di hadis yang ada di Mausu'ahnya Al-Ghumari, Abdullah Al-Ghumari itu dikatakan Imam Mahdi, lalu Dajjal, lalu Nabi Isa. Lah Ya'juj Ma'juj ini ada di sebelah mana Ustaz? Jadi setelah Nabi Isa ini selesai mengurusi Dajjal, setelah itu Ya'juj Ma'juj muncul. Akhirnya Nabi Isa bersama umat Islam ini mengungsi. Jadi menjauh dari Ya'juj Ma'juj, karena Ya'juj Ma'juj ini jumlahnya banyak. Dan ini yang menghancurkan itu Allah.
Allah langsung saja. Iya. Tidak melalui hukum sabab ada Ya tidak pikul. tidak ada bom, tidak ada. Ya gak tahulah caranya bagaimana. Yang jelas akhirnya setelah Ya'juj ini mati kan dunia ini bau karena penuh dengan bangkai. Akhirnya Allah mengirimkan burung-burung yang mengangkat mereka entah kemana. Dalam kisah akhir zaman itu. Ya. Berarti kesimpulannya adalah tentang turunnya atau datangnya sosok yang bernama Al-Imam Al-Mahdi itu berdasarkan hadis, adalah hadisnya mutawatir dan itu nyata nanti di akhir zaman, Ustaz ya. Ya betul. Bukan semata-mata simbol dari keadilan seorang khalifah atau, yang adil atau sebuah pemerintahan gitu, Ustaz. Ya, bukan. Nah, sekarang pertanyaan yang terakhir, Ustaz. Mungkin yang terakhir ini, kalau nanti muncul lagi ya berarti ada yang terakhir lagi. Jadi gini, tadi itu kan panjenengan menyampaikan bahwa Kiai Idrus menyatakan ada kelompok yang tidak percaya sama sekali, ada yang setengah percaya, ada yang percaya dengan catatan atau punya kepercayaan. Yang berikutnya itu diantaranya punya kepercayaan dalam versi mereka sendiri, dalam hal ini Syiah. Saya mempertanyakan, misalnya ada orang ahlus sunnah, kelompok ahlus sunnah, dalam tanda petik mereka ya masih bisa dikatakan ahlus sunnah, mereka bukan Syiah. Lalu mengatakan bahwasanya misalnya ini boleh dipercayai, boleh tidak dipercayai misalnya. Nah, misalnya orang mengatakan begitu, orang yang tidak mempercayai Imam Mahdi, baik dari segi kehadirannya secara fisikly, secara individu hadir ke alam dunia ini nanti, atau tidak percaya pada periwayatan hadisnya, atau salah satunya itu misalnya hanya tidak percaya hadisnya benar misalnya menurut takwilnya dia, itu kira-kira ini masuk golongan kufur atau tidak? Dan masalah Imam Mahdi ini masuk kategori nubuat, ilahiyat, atau yang mana, Ustaz? Jadi yang perlu dijelaskan di sini, ada orang yang tidak percaya Imam Mahdi karena tidak tahu. Itu gak apa-apa. Karena saya kira banyak lah umat Islam yang gak tahu Imam Mahdi itu banyak. Berarti kan tidak harus dipercayai. Karena ini ya bukan maklum minaddin bin darurah. Yang kedua, ada ulama yang meneliti tentang Imam Mahdi tapi tidak tuntas, karena yang menganggap tentang bahwa hadis Imam Mahdi ini ya hadis Imam Mahdi tidak mutawatir ini ada salah satunya Ibnu Khaldun yang dikritik di sini. Ya, Ibnu Khaldun itu termasuk yang tidak yakin. Tetapi ya kata para ulama, Ibnu Khaldun itu analisisnya tidak tuntas. Mungkin karena beliau memang backgroundnya sosiolog dan ahli sejarah, bukan ahli hadis. Jadi nggak tahu. Karenanya para ulama banyak membantah terhadap Ibnu Khaldun ini. Jadi karena tidak tahu. Kalau seperti itu ya ma'dzur lah, diuzurkan. Nah, kemudian bagi orang yang tidak percaya kepada Imam Mahdi setelah tahu hadis-hadisnya mutawatir, ini walaupun tidak kufur, tetapi ini yang jelas ya fasik seperti itu. Artinya ya termasuk sesat dan menyesatkan di dalam masalah ini. Fasik secara ilmiah apa secara akidah ya? Ya secara akidah. Secara akidah. Iya. Kan ada fasik yang secara ilmiah, Ustaz. Ya. Yang juga kalau orang berbicara Imam Mahdi juga ada hadisnya ahad. Padahal dia bukan ahli hadis, bukan ahli apa. Ini nggak boleh juga ini. Bukan kapasitasnya. Mungkin ahli hadas dia. Bukan ahli hadis. Ya betul ahli hadas mungkin ini. Betul. Iya. Jadi begitu. Ya, tapi tidak sampai kufur Ustaz ya. Apa? Tidak sampai kufur karena bukan maklumun minaddini bid-darurah kan? Ya, kalau kufur di sini tidak ada ya pernyataan para ulama yang mengkufurkan, nggak ada. Tapi walhasil ya wajib dipercaya.
wajib dipercaya tapi tak masuk rukun iman tuh Ustaz ya. Ya ini kan asyratus sa'ah kan. Iya, hanya asyratus sa'ah gitu aja. Iya. Ya Ustaz, untuk tema ini yaitu terkait Imam Mahdi ini kami sudah lumayan memahami hakikat yang sesungguhnya. Pertama, konstruk berpikir menyikapi Imam Mahdi yang ada di dalam bagian min asyratis sa'ah itu. Ya. Kami sudah menganggap cukup. Mungkin kita ganti tema lain yang mungkin juga tidak kalah pentingnya untuk kita bincangkan. Oh bisa. Mungkin tema lain ya. Iya, tema lain. Begini Ustaz, mungkin ini temanya adalah tema hadis Ustaz ya. Ya. Hadis yang berhubungan dengan hadis. Ya. Nah, sebenarnya hadis marfu itu Ustaz, hadis marfu misal ini Ustaz, yang terkait dengan hadis Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, misalnya beliau membuat sholawat, idza shallaitum ala nabi fa ahsinu, ya Ustaz ya. Ya. Jika kalian bersolawat kepada Nabi, perindahlah sajaknya, kira-kira begitu Ustaz ya. Fa innakum la tadruna, gitu Ustaz ya, karena kalian tidak tahu ayyukum tu'radu alaihi, ya, di mana yang nanti betul-betul oleh Nabi disenangi, kira-kira begitu. Artinya sholawat kalian dilihat, dipantau, diperhatikan. Diperhatikan. Gitu. Ya. Nah, misalnya begini Ustaz, ada orang bertanya begini, mempertanyakan, ini kira-kira Ibnu Mas'ud membuat pernyataan perintah sholawat disuruh perindah. Iya. Ya, disuruh perindah. Ini apakah kira-kira secara keilmuan lebih dekat kepada Nabi daripada sholawat yang Ibrahimiyah? Misalnya Nabi kan memberikan qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi Ibnu Mas'ud di satu sisi menyatakan suruh perindah. Ini perspektif keilmuannya bagaimana Ustaz? Nah, dari sini seperti dikatakan oleh para ulama ya. Para ulama mengutip pernyataan Ibnu Mas'di, seorang ahli hadis dari mazhab Maliki yang hidup sekitar abad ke-7. Pernyataan beliau diantaranya dikutip oleh Al-Qastolani ya dalam Masalikul Hunafa, yang beliau menulis sholawat. Beliau punya kitab-kitab sholawat yang populer ini, ada As-Sakhawi, beliau punya kitab Al-Qaulul Badi' fi sholati ala al-Habib Syafi'. Lalu Ibnu Hajar Al-Haytami Ad-Durrul Mandud fi sholati wassalam ala sahibil maqamil mahmud. Lalu Al-Qastolani punya kitab Masalikul Hunafa. Nah, di semuanya ini mengutip dari Ibnu Mas'di. Dari penjelasan Ibnu Mas'ud itu berarti menunjukkan bahwa narasi atau redaksi sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sifatnya bebas. Bisa nyusun sendiri, bisa pakai Ibrahim, artinya tidak terbatas pada itu. Kalau sisi afdoliyahnya, karena Nabi sendiri yang menyampaikan, dari sisi Nabi sendiri yang menyampaikan. Kalau sisi afdoliyahnya, masalah ini juga khilaf di kalangan para ulama. Karena sholawat Ibrahimiyah itu kan sholawat di dalam sholat. Kalau di luar sholat, malah riwayat-riwayat di dalam kitab-kitab hadis gak seperti itu sholawatnya. Dan para sahabat, sebagian sahabat seperti Sayyidina Ali, Abdullah bin Mas'ud, kemudian ulama salaf ya, seperti Hasan al-Basri, Ibnu Abbas, Imam Syafi'i, itu bikin sholawat redaksi sendiri-sendiri. Di luar sholat? Di luar sholat. Dan di dalam sholat pun ya seandainya tidak memakai Ibrahimi, nggak apa-apa. Yang penting kan baca sholawat itu. Iya. Dan sholawat di dalam sholat yang Ibrahimi itu versinya banyak juga.
Kan banyak rawi di kalangan para sahabat. Versinya juga beda-beda ini. Ya juga. Karenanya sebagian ulama yang afdol itu kata Ibnu Hajar yang menggabungkan semua kalimat-kalimat yang ada dalam hadis. Akhirnya panjang malah. Ada yang begitu. Iya, iya. Tapi kan kalau di dalam Bidayatul Mujtahid itu dikatakan bahwasanya selain Imam Asy-Syafi'i kan khususnya Imam Abu Hanifah itu kan tidak menyatakan wajib baca sholawat di dalam sholat. Ya, memang. Dan ini kata Al-Qadhi Iyad mim mahasini madhhabihi. Termasuk keindahan madhab Syafi'i mewajibkan sholawat dalam sholat ini. Yang termasuk keindahan madhabnya lah. Sampai-sampai Imam Syafi'i kan mengatakan, ya ahla baiti Rasulillahi hubbukumu fardun minallahi fil qur'ani anzalahu yakfikumu min azimil fakhri annakumu man lam yusalli alaikum la sholata lahu. Kalau gak bersolawat pada kalian ahlul bait dalam sholat, gak ada sholat bagi dia, gak sah. Ini kan termasuk mimahasini madhabi imamina Syafi'i, termasuk keindahan madhabnya imam kita Syafi'i. Sholawat diwajibkan di dalam sholat. Mengapa begitu? Ya karena para sahabat itu ketika bertanya gimana cara bersolawat kepadamu dalam sholat, karena salam sudah tahu kan di tahiyat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, assalamu alayna. Lalu terus cara sholawatnya gimana? Nah, akhirnya oleh Imam Syafi'i dikatakan wajib itu.